meningkatkan hasil. hasil, terus mengurangi biaya produksi. Iya. Apa? Mengurangi biaya operasional. Iya, otomatis. Oh, oke. Terus ini bahan-bahan ini, Mas. Tadi masih. Kan di situ nanti kalau nanti yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Woi, ketemu juga Mas Arif. Gimana kabarnya? Iya, Pak. Dari mana, Pak? Biasa dari kantor. Masya Allah. Ini lagi ngapain ini? Oh, ini kita bikin kompos ini, Pak. Ini bikin kompos tuh formulasi ke lahan ini, Pak. Oh, ini kompos yang kemarin sampean buat ya? Oh, iya, Pak. Iya, Nah, Pak. makanya saya tertarik lihat video sampean itu. Saya mau ngecek TKP, mau ngobrol-ngobrol. Siap. Ini bahan bakunya dari apa nih? Nah, ini kita bahan baku utamanya nih dari kotoran kambing, Pak. Kohe, Pak. Kotoran kambing ini yang belum kita giling. Ini belum digiling. Iya. Setelah dari sini kita giling. Nah, giling pakai ini. Ini penggilingannya alatnya apa namanya ini? Ini chopper multifungsi, Pak. Ini chopper. Iya, Jadi dari situ digiling. Hasilnya ini. Seperti ini. Jadi ini hasil kalau kita sudah giling. Nah, Oke. ini sudah giling, ini hasilnya. Oke, ini hasil setelah giling. Nanti setelah proses dari giling ini kita fermentasi. Kita fermentasi. Nah, kita acukan bahannya ada 3 macam ini, Pak. Jadi ini tempat untuk fermentasinya. Untuk fermentasinya. Jadi kita ini ada kohe kambing, kohe ayam, terus sama, nah ini limbah singkong, Pak. Ini kulit singkong ini seperti ini. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari dari pabrik, artinya ini pabrik singkong, ini limbah dari kulitnya ya. Ini kulitnya yang biasanya ini cuma terbuang ini, Pak. Biasa dibuang. Nah, kita manfaatkan untuk aplikasi pembuatan pupuk kita. Pupuk ini kompos dari kotoran kandang, kambing ya, intinya ya. Kotoran kambing kita mix jadi kohe. Jadi artinya jadi memang benar-benar kompos yang siap untuk diaplikasikan di tanaman, ya, Pak. Oke. Jadi untuk aplikasi ini sendiri kita menggunakan kohe kambing. Iya. Terus kotoran ayam. Terus ini limbah dari pabrik ini, singkong. Limbah dari pabrik singkong. Iya. Sama kita kasih dolomit yang mes 100, Pak. Oh, ini pakai dolomit. Dolomitnya kita gunakan mes 100. Kenapa kok kita pakai mes 100 ini? Karena dia lebih kelembutannya cukup, Pak, gitu. Artinya tidak. Jadi ini sudah intinya nanti diaplikasikan, dicampur jadi satu ya? Iya. Berarti dari sini menunggu berapa hari di sini, Mas? Biasanya kalau kita dari sini kita tunggu sampai 10 hari, Pak. Di sini 10 hari. 10 hari. Sudah dilapis-lapis ya? Iya, lapis-lapis dan kita taburi dengan obat ini, Pak. Ini tujuannya buat apa ini? Ini tujuannya untuk mikrobanya, Pak, untuk fermentasinya. Oh, gitu. Ini untuk mikroba. Jadi ketika kita membuat aplikasi pupuk ini tetap harus ada pemicu mikrobanya ya? Iya, untuk pemicu, untuk bisa menjadi. Nah, setelah ini, kita ratakan. Ini udah sap-sap ini, Pak. Perataannya udah sap-sap. Jadi dilapis-lapis ya? Iya, berlapis-lapis. Jadi perbandingannya kalau untuk kohenya sendiri itu 1-1. Perbandingannya 1-1. Kohe kambingnya 1. Kohe kambingnya 1. Kohe ayamnya 1. Pakai kohe ayam yang merang atau yang murni? Yang murni, Pak. Yang murni. Kita pakai yang murni. Oke. Jadi butuh berapa hari? 10 hari di sini? 10 hari di sini. Setelah 10 hari kita aduk lagi? Iya, kita aduk lagi. Jadi selama 10 hari ini kita pengaduannya ini 3 kali, Pak. 3 kali diaduk. Biar rata lah ya. Biar tercampur. Nah, lepas kalau udah 10 hari kita pindahkan ke sini. Ini udah siap kemas. Kalau ini siap kemas. Jadi di sini nunggu beberapa saat nggak? Apa berapa lama? Kalau artinya udah pindah dari sini, kita udah oke, udah ready, udah siap diaplikasikan. Siap diaplikasikan. Jadi Mas Arif, kenapa sih sampean itu tertarik membuat kompos dan membuat aplikasi, mungkin punya pengalaman dan
Kenapa intinya sampai tertarik untuk buat ini? Oh ya, siapa? Jadi ini kan kita bikin pupuk kompos ya, kita gunakan organik lah ya, untuk pupuk organik. Jadi kenapa kok kita bisa terpikir sampai manfaatkan, ini kan manfaatkan limbah dari kotoran kambing yang kita pelihara juga. Ini punya sendiri ya? Iya, ini punya sendiri. Alhamdulillah ini punya sendiri. Nah, kenapa kok kita bisa bikin kotoran untuk pupuk organik ini, kompos ini? Karena satu, di kondisi saat sekarang ini kan pupuk kimia mahal. Kimia mahal, betul. Jadi kepala petani itu untuk mencari aja begitu susahnya. Wis larang, angel golekane ya iki. Petani rasido panen. Iki Mas Arif luar biasa. Makanya saya datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Jadi simak terus, jangan sampai lewatkan video ini. Jadi karena pupuk mahal, di situ petani susah. Orang bilang itu setiap ada masalah pasti ada hikmahnya. Ini hikmahnya ini. Jadi Mas Arif bikin ini ya. Oke. Oke, di selain itu untuk pupuk mahal, kita manfaatnya banyak untuk pupuk kompos dan organik ini. Jadi lebih menguntungkan atau lebih apa ya? Lebih bagus ya intinya ya. Lebih bagus dan lebih menguntungkan karena gini. Untuk pupuk kompos ini kan untuk memperbaiki struktur tanah ya, Pak ya. Artinya sama halnya di manusianya, itu kembalinya kalau kita punya asam lambung, kalau asam lambungnya ini nggak dibenerin dulu, secara nggak langsung kan mau pupuk, artinya mau makanan apapun nggak bisa diolah. Nggak bisa maksimal. Begitu juga dengan kondisi tanah yang ada di tempat kita. Iya. Sedangkan masyarakat kita ini sekarang bertahun-tahun tanah diolah tanpa ada pembenahan tanah. Nah ini tujuannya Mas Arif ini untuk pembenahan tanah ya. Iya, jadi itu artinya fungsi utama juga. Selain itu juga kita harus punya target untuk meningkatkan hasil panen kita untuk di petani kita. Jadi selain memperbaiki, kalau sudah tanahnya baik, tanamannya bagus, hasilnya juga pasti akan bagus. Ya, jadi tadi ini udah dijelaskan semua. Intinya untuk pembenahan tanah, meningkatkan hasil, terus mengurangi biaya produksi. Apa? Mengurangi biaya operasional. Iya, otomatis. Oke. Terus ini bahan-bahan ini Mas. Tadi kan sampean fokus ini kan intinya pemanfaatan untuk kotoran kambing. Nah, kotoran kambing yang sampean dapat ini dari mana? Kok udah bisa banyak kayak gini? Ini Pak, ini kan kita juga pelihara kambing. Oke. Jadi ini kambing kita sendiri nih. Ini kambing kita sendiri. Kambing kita sendiri ini ada berapa ekor di sini? Kapasitas 200 ekor. 200 ekor. Dan tempuh untuk menghasilkan kohe yang 500 karung lah. Kita kemarin dikarungin Pak untuk numpuk di sini itu selama 2 bulan sampai 2 bulan lebih lah. Gambaran 2 bulan lebih itu dapat 500 karung. 2 bulan itu 500 ya? 2 bulan 500 di kapasitas 200 ekor. Ini kandang kambingnya ya? Ya, ini kambing kita. Kambingnya jenis kambing apa ini Mas? Ini jenis kambingnya Jawa Randu Pak. Jawa Randu? Jawa Randu. Berarti kan Jawa ini? Oke. Ini wong Jawa karo wong Kambas dos kacang. Ini kambingnya. Ini kapasitas 200 ya, sampai ujung sana ya. Nah, bisa dilihat kamera ini. Sampai ujung sana nih, 200 ekor muat ini. Nah, ini 200 ekor. Jadi untuk kapasitas kambing ini di dalam 2 bulan kita menghasilkan kohenya 500 karung ya. 500 karung kita produksi, kita olah menjadi 800 karena kita pakai aplikasi lain ya. Kita tambah dengan limbah dari pabrik singkong tadi sama kohe ayam. Oke. Sip, mantap. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat sahabat tani semua, buat sahabat-sahabat peternak. Tentunya apa yang disampaikan sama Mas Arif tadi ini merupakan solusi ketika pupuk mahal. Kita menciptakan inovasi untuk membuat pupuk kandang agar supaya ini bisa memanfaatkan limbah yang ada, limbah dari kotoran hewan, limbah dari pabrik, termasuk juga limbah dari kotoran ayam ya tadi Pak ya. Jadi luar biasa Mas Arif ini, mudah-mudahan apa yang menjadi inovasinya bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan lain. Selamat mencoba, semoga mantap. Tadi kita udah ngobrol banyak, ketemu Mas Aris, saya sendiri selaku Babinsa di sini, ya kan. Saya ingin memberikan solusi ketika pupuk mahal seperti apa, dan alhamdulillah saya ketemu dengan Mas Aris sebagai
solusi. Kebetulan pasar ini mempunyai inovasi untuk membuat pupuk yang bisa bermanfaat untuk petani ketika kondisi pupuk mahal. Mungkin ada yang disampaikan Mas Aris untuk sahabat tani atau untuk semuanya? Oke, siap. Terima kasih atas yang jelas semangatnya dari beliau, kedatangan dari beliau untuk support dari kita untuk di kandang Juragan 81 Farm. Untuk sahabat ternak dan sahabat petani, semoga kunjungan beliau ini jadi inspirasi saya dan inspirasi teman-teman yang bisa melihat, yang setelah melihat video kita ini. Jadi terima kasih atas kedatangannya Pak Babin Sandeso, dan beliau ini seorang subscriber dari seorang YouTuber juga dari Babin Sandeso. Channel Babin Sandeso. Cari solusi, makanya semangat. Kita harus berkolaborasi untuk kesuksesan semuanya, kesuksesan para petani, kesuksesan semua. Kalau petani sukses, Indonesia pasti maju. Jaya. Jaya. Siap. Oke, sahabat peternak seluruh Indonesia, terima kasih kepada Bapak Supri selaku Babinsa, dan beliau juga seorang YouTuber yang di channelnya di Babin Sandeso. Terima kasih motivasinya, terima kasih atas semangat beliau untuk bisa membangkitkan petani Indonesia semakin maju, semakin jaya dengan pola ke organik. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya Syarif Durrahman dari Juragan 81 Farm. Semoga ilmu atau kiat-kiat yang disampaikan sama Babin Sandeso juga bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses untuk Juragan 81 Farm. Ya.